Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hani Sila Kamida dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam NIM 5305024004 dari kelas A angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, karakteristik, dan tokoh penting filsafat rasionalisme. Jadi simak video berikut ini ya. Dadah. Oke, materi pertama yaitu tentang pengertian karakteristik rasionalisme. Istilah rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal. Dalam artian ini, rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemikiran akal manusia. Akal dijadikan sebagai alat yang mutlak digunakan dalam mengetahui segala sesuatu. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia di dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Pada rasionalisme, penalaran merupakan salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan akal. Pemakaian penalaran didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran yang sejati hanya dapat diperoleh menggunakan akal tanpa memperlukan pengalaman. Dengan demikian, sifat pengetahuan yang diperoleh melalui rasionalisme adalah a priori. Contoh dedukasi adalah penalaran dari pernyataan umum kesimpulan khusus, seperti semua manusia bisa meninggal. Presimis umum, Sokrates adalah manusia. Presimis khusus, maka Sokrates bisa meninggal. Kesimpulan. Pemakaian penalaran di dalamnya rasionalisme dirintis oleh René Descartes. Materi yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting aliran rasionalisme. Yang pertama ada René Descartes. Pemikiran utama yang mengembangkan rasionalisme adalah René Descartes. Ia juga dikenal sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, julukan itu memang pantas diberikan kepada Descartes. Sebutan bapak diberikan kepada Descartes karena ini merupakan orang pertama yang hadir pada zaman modern dengan menciptakan aliran filsafat baru yaitu rasionalisme dengan kepercayaan beliau terhadap kemampuan akal budi manusia. Adapun juga cara ampuh untuk menilai sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya ialah meninjau seberapa jauh hal tersebut dapat diragukan. Bila kita mencoba untuk meragukan semuanya, tentu kita akan sampai pada hal yang tak dapat diragukan lagi hingga kebenaran tersebut dapat dikatakan dengan kebenaran absolut. Contohnya ada yang pertama yaitu tahapan keraguan metodis René Descartes. Menurut filsuf René Descartes, satu-satunya hal yang tidak dapat diragukan itu ialah aku. Saat ini yang sedang ragu. Aku merasa sangat jelas di shot bahwa aku sedang ragu. Aku yang sedang ragu itu benar adanya dan disebabkan oleh aku berpikir. Pasti aku berpikir aku ada. Jika aku sedang berpikir, maka aku ada. Berarti aku ada sebab yang berpikir itu di diriku sendiri, bukan orang lain. Yang kedua yaitu ada konsep tentang ide bawaan. Menurut pandangan René Descartes, sejak manusia dilahirkan ke dunia, memang sudah memiliki ide bawaan yang bersifat abstraksi baik dalam hal mengenai ide tentang jiwa, Tuhan, dan lain sebagainya. René Descartes membagi ide bawaan menjadi 3 bagian, yaitu ide tentang pikiran, ide tentang keluasan, dan yang terakhir ide tentang Tuhan. Menurutnya, ide bawaan yang ada dalam diri manusia itu ialah ide yang sudah jadi. Jika manusia ingin mendapatkan ide bawaannya, maka manusia hanya mengulang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dialami melalui perantara panca indera. Tokoh yang selanjutnya ada Brousse de Spinoza. Secara luas dianggap sebagai salah satu filsuf paling penting dan radikal pada periode metode awal. Pemikiran Spinoza menentang asal-usul ilahi dari Alkitab Ibrani, sifat Tuhan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas agama, baik Yahudi maupun Kristen. Ia sering disebut ateis oleh orang-orang sezamannya, meskipun dalam
karyanya Spinoza tidak pernah membantah kepada Tuhan. Tokoh yang terakhir ada Gottfried Leibniz. Pokok pikiran rasionalisme Gottfried Leibniz adalah sistem monad yang menjelaskan bahwa realitas terdiri dari unit-unit dasar spiritual yang tidak dapat dibagi, yaitu monad, dan adanya harmoni universal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan, di mana semua monad berinteraksi sesuai dengan hukum internalnya, masing-masing tanpa saling mempengaruhi secara langsung. Di antara ini ada merupakan konsep utama rasionalisme Leibniz. Yang pertama ada monad, yang kedua ada harmoni, yang ketiga ada pengetahuan a priori, yang keempat ada aksioma prinsip akal, yang kelima ada pengetahuan logis dan deduktif. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.